jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan menetapkan Garuda sebagai lambang negara, di Bima sudah menetapkan Garuda. Jangan-jangan Ini kamar Bung Karno. Oh ini, ini kamar Bung Karno dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya sultan atau raja itu berada duduk di tengah yang kemewahan. Tetapi Sultan Bima justru menunjukkan nilai yang luar biasa menurut saya adalah halo teman pemilih dan kawan KPU. Kali ini saya berada di salah satu kabupaten kota paling ujung timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya saya berada di Kota Bima dan di belakang saya ini ada Masjid Apung yang di sampingnya ada Taman Amahami. Keduanya ini merupakan ikon dari Kota Bima atau yang biasa disebut sebagai kota tepian air. Ya, teman pemilih, kali ini kita akan mengangkat tentang Kesultanan Bima. Nah, kira-kira apa yang akan kita ambil makna di dalam sejarah Kesultanan Bima, atau mungkin ada kearifan-kearifan yang memang sudah ada sejak pada zaman Kesultanan Bima. Kearifan-kearifan apa yang akan bisa dapat kita ambil, makna apa yang dapat kita gali di dalam kerajaan atau Kesultanan Bima. Ikuti saja penjelasan saya seperti apa bersama saya dan teman-teman dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke? Baik kawan KPU dan teman pemilih, saya sudah tiba di Museum Asim Bojo. Ini merupakan museum Kesultanan Bima. Kita akan tahu seperti apa sejarah Kesultanan Bima dan apa yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Baik teman-teman sekalian, teman pemilih dan kawan KPU, ikut saya terus. Nah, kebetulan ini ada di dalam salah satu komisioner KPU Provinsi juga ada di situ yang menunggu saya dengan salah satu ketua divisi di KPU Kota Bima. Baik teman-teman, ayo ikuti saya. Misi yang ini masuk ada kartu masuknya. Oh iya. Oh ada cuma 2.000. Iya. Cuma 2.000 saja teman-teman milih kawan KPU untuk masuk di Asim Bojo. Museum Asim Bojo. Ya, terima kasih banyak. Pak, ini ngomong-ngomong nih apa ya? Ini bagus sekali ya. Ini lare-lare. Oh, lare-lare ya. Peristirahat ulama-ulama yang datang ke istana dulu ya. Oh, karena ini Museum Asim Bojo ini istana Kesultanan Bima dulu ya. Ini lari-lari. Ini usianya berapa? Kira-kira sudah tahu? 2 abad lebih. Luar biasa. Jadi ini 2 abad lebih usia dari lari-lari. Jadi lari ini merupakan semacam kayak gapura untuk masuk istana sebenarnya, untuk masuk istana Kesultanan Bima. Kita langsung ke museum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah ada ini Bu Zuriati. Ini Pak Kepala. Nggih, Pak. Pak Kepala Museum Pak Ruslan. Masuk di sini kita pakai. Oh ya, terima kasih banyak. Wah, ini teman ini apa namanya nih, Pak? Sambolo. Sambolo. Sambolo ini tradisi di Bima ya. Di sana adat khas. Asa khas ya. Saya pasang dulu. Wah. Ini biasanya sambolo digunakan oleh siapa, Pak? Oleh masyarakat biasa. Masyarakat juga tempat dulu waktu kejayaan Kesultanan Bima. Oh, iya. Sudah pantas belum jadi orang Bima? Iya. Baik, ini Pak Kepala, ini kami dari KPU ya, kami ingin melihat apa namanya banyak hal ya, ingin tahu di museum ini ada apa yang bisa kami jelaskan kepada pemilih dan teman KPU. Museum ini adalah kenangan sejarah Ya. demokratisasi di Bima, karena dulu adalah istana. Istana. Museum Jadi ini itu ada istana. Ini dulu istana dulu, Pak ya. Ya. Okay. Dan ini juga menjadi saksi sejarah
bagaimana Sultan melepaskan kekuasaannya untuk NKRI, Untuk NKRI. demokratisasi. Berarti di Kesultanan pada saat itu, Kesultanan Bima itu menyerahkan kekuasaan kepada Ya. NKRI, berarti bergabung kepada Ya, NKRI. bergabung. Jadi setelah 17 Agustus 1945, tanggal 22 November di tahun yang sama, Sultan mengeluarkan maklumat bahwa Kerajaan Bima adalah satu daerah istimewa yang berdiri di belakang Republik Indonesia. Oke, luar biasa. Baik. Nah, ini kira-kira apa yang bisa yang ada di museum ini yang mungkin adalah histori yang bisa menjadi apa yang bisa kita gali maknanya. Ya, ini adalah lambang Kesultanan Bima, Garuda kembar. Oh, iya, betul. Garuda berkepala dua yang melambangkan kesetaraan hukum adat dengan hukum Islam. Ini dideklarasikan pada tahun 1798, abad 18. Jauh sebelum 17? negara 98. 98. Jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan menetapkan Garuda sebagai lambang negara, di Bima sudah menetapkan Garuda. Jangan-jangan ada Ya, inspirasi. inspirasi. Oke, baik, menarik. Inspirasi. Ini jangan-jangan ada inspirasi ya, apa namanya, lambang Garuda, bangsa Republik kita. Garuda ini kekuasaan tertinggi tetap pada hukum dan demokratisasi. Karena di Kesultanan Bima itu ada 3 lembaga penopangnya, yaitu Syaratua sebagai lembaga legislatif dan yudikatif, Syara itu eksekutif, dan Syara hukum Islam. Hukum Islam. Ya, itu. Baik. Nanti kita Jadi bagaimana tadi ada semacam trias politika ya? jauh sebelum Montesquieu Iya, oke. menetapkan trias politika, di Bima sudah ada. Tadi apa tadi? Diulang lagi tadi apa? Syaratua, Syarat tua. Syara itu pemerintah. Oke, pemerintah. Itu Iya. syarat tua ini pemerintah. Ya, legislatif, Legislatif, dan yudikatif. Dan yudikatif. Syara eksekutif. Syara hukum pelaksanaan hukum Islam di bawah imam. Oh, di bawah imam. Oh, Imam. di bawah imam ya. Imam itu ada hatib-hatib di bawahnya. Ya. Syara tua juga punya branch ke bawah juga. Ke bawah juga. sampai Syara itu perdana menteri. Perdana ada Menteri. menteri-menterinya. Syara, nama Syara ya. Ya, Syara. SY Syara. SY Syara. Oke, baik. Baik teman-teman dan kawan KPU, kita akan lihat peristirahatan dulu kamar Soekarno. Ternyata pernah Soekarno, bapak proklamator kita, itu pernah menginjakkan kaki di Kesultanan Bima ini. Mari ikuti saya dengan teman-teman dari KPU Provinsi dan teman-teman di Kota Bima. Silakan. Oh, ini kamar Bung Karno. Oh ini kamar Bung Karno dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mulai. Jadi beliau itu 2 kali. Yang pertama karena beliau kan Bung Karno itu dibuang ke ND dari tahun 1934 sampai 39. 39. Oke. Akhir 39 itu. Akhir 39. Beliau mampir ke sini. Karena dulu ND masuk wilayah Bima dulu. Artinya tahun 39 itu 6 tahun lagi ya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. NKRI. Beliau sudah melihat Garuda. Ada di sini. Beliau sudah melihat Garuda tadi Ya. yang berkepala 2. Kita bisa jadi. Lalu tahun kunjungan kedua 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Datang setelah kemerdekaan. Ya, tanggal beliau datang kembali. November. 30 November 1950. Ya, beliau pakai pesawat amfibi Catalina itu mendarat di Teluk Bima. Di Teluk Bima ya. Ya, dengan Pak Ruslan Abdul Ghani menterinya dulu itu. Nah, ini suasana penyambutan di pelabuhan. Di pelabuhan ya. Pelabuhan ini penyerahan bendera merah putih. Oke. Kemudian ini suasana di Dan tadi Kesultanan gabung dengan NKRI tahun berapa? 45. Tahun 85. Berarti 45 ya, 45. Ya, 45. 3 bulan setelah proklamasi. Terus berarti ini kemarin di sini tempat peristirahatan ya? Tempat tidurnya Soekarno. Ya. Ini kamar kerja Sultan. Ini ruangan Sultan Muhammad Salahuddin. Ini Sultan terakhir ya? Iya. Assalamualaikum. Jadi kita fungsikan lantai atasnya sebagaimana dulu, tetap sebagai tempat. Tidak ada yang berubah ya? Tidak ada yang berubah, cuman yang di bawah itu kita jadikan ruang koleksi. Yang di atas tetap menjadi tempat seperti dulu. Tempat tidur, koleksi tempat tidur lah.
Iya. Iya. Ini Kesultanan Bima ini berapa kira-kira udah usia? 300 tahun. Iya, 300 lebih nih, 380-an. Jadi kan sebelum saya baca sejarah ya, sebelum kemunculan Islam datang, ya sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada itu, sebelum ini. Kalau ini ruang kerja beliau, karena nggak ada meja dulu kan duduk bersila. Oh, duduk bersila. Iya. Nah ini kita buat isi pidato beliau di hadapan Bung Karno pada saat kunjungan kedua itu, kunjungan tahun 50. Oh, yang kedua ya? Ya, ini Paduka yang mulia, rindu yang meluas ini bukan baru sekarang saja timbulnya, akan tetapi sejak ledakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat ketika mana terbayanglah di muka kami rakyat di sini wajah bapak-bapak pemimpin kita Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada saat itu juga tertanamlah dalam jiwa rakyat di sini arti proklamasi yang harus dijunjung tinggi, harus dipertahankan dan harus dimiliki itu. Sehingga pada tanggal 22 November 1945 kami di Kesultanan Bima ini mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Kesultanan Bima menjadi daerah istimewa yang langsung berdiri di belakang negara Republik Indonesia. Itu ungkapan hati. Ini sebagai salah satu ucapan hati untuk ketika bergabung dengan NKRI. Oke. Luar biasa. Oke. Ini apa ini? Kamar Putra Abdul Qahir, ini bupati yang pertama dulu. Bupati yang pertama ya? Iya, putra, ini putri. Ini putri. Orang ini Sultan ini kan putri banyak. Oh, banyak putrinya ya? Hanya satu putra. Oh. Ada 8 putrinya. Putri ya? Oh, iya. Ini ya. Ini baju adat ya? Pakaian kalau pengantin. Ini kan pakaian pengantin ya? Iya. Ini pakaian pengantin. Ini kan Pak kalau sekilas dilihat ya, ini kan mirip ada Bugis ya? Makassar. Ada Bugis Makassar. Makassar gua ya. Apa kira-kira ada sejarah atau bagaimana? Karena akulturasinya cukup panjang ya. Ya. Bima Goa itu ada 8 generasi kawin Bima Goa. Sultan pertama sampai Sultan ke-8 itu menikah dengan Putri Goa. Putri Goa ya. Ya. Secara otomatis ada akulturasi yang panjang dari sisi pakaian adat sampai kuliner. Ya, sampai kuliner ya. Oh, berarti itu ada pengaruh, ada akulturasi budaya ya antara akulturasi sangat lekat. Bima, masyarakat Bima dengan terutama Kesultanan pada saat itu dengan Goa. Bugis ya, kalau Goa Bugis apa Makassar? Bugis. Goa. Makassar ya, Makassar, Goa Makassar. Jadi sehingga memang inilah yang mempertemukan antara Bima dengan Goa, sehingga itu tercermin di dalam corak pakaian yang mirip seperti pakaian adat dari masyarakat di Goa. Ya, karena proses Islamisasi itu kan melalui Goa itu yang sangat kuat sehingga menyebabkan kerajaan Bima beralih menjadi kesultanan. Dan ini menunjukkan bahwa keindonesiaan kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan inilah yang sebenarnya memperkuat kita sebagai satu kesatuan bangsa yang semestinya tidak boleh menjadi ruang yang membedakan kita. Akulturasi ini menunjukkan bahwa inilah Indonesia yang sejati, bahwa kita terbangun di dalam berbagai macam suku bangsa yang kita harus berdiri tegak menjadi satu kesatuan sebuah bangsa Indonesia. Baik Pak, apa kira-kira yang bisa kita ambil ya di dalam Kesultanan Bima ini yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua, baik bagi kita rakyat atau bagi pemimpin bangsa kita? Iya, di Bima itu dulu raja atau sultan itu tidak memiliki kursi kebesaran. Tidak ada ya. Biasanya kan di bayangan kita itu raja itu kan singgasana, permaisuri, gelar gitu ya. Gelar bagi Sultan Bima itu tidak diberikan pada saat dia dilantik. Oh, tidak diberikan pada saat lantik ya? Tapi dia diberikan gelar setelah dia wafat. Wah, luar biasa. Gelarnya itu diberikan seirama dengan perjalanan hidup. Saya agak merinding. Saya agak merinding beneran. Misalnya jadi biasanya orang itu kan dikukuhkan pangeran raja di raja ketika dia masih hidup. Nggak ada. Misalnya Sultan ini dalam kehidupannya sehari-hari dikenal sebagai seorang yang adil. Maka dia diberi gelar Mawa Adil. Mawa Adil itu.
gitu ya. Berarti gelar sultan ketika dia sudah meninggal dengan gelar kalau dia Penghargaan masa hidup dia adil, maka dia ada mau adil apa tadi? Bawa adil, kalau dia berlaku adil bawa adil. Jadi dia itu penghargaan rakyat terhadap gambaran rakyat Iya. ketika beliau itu berkuasa, itulah gelar yang Ya. diberikan kepada beliau. Dan satu lagi di Kesultanan Bima itu tidak menempatkan sultan itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Jadi sebagai istilah Bimanya Hawo Raninu. Hawo, naungan dan bayangan. naungan dan bayangan. Naungan maksudnya ibarat sebuah pohon yang rimbun, disitulah tempat semuanya bernaung. Hawo, Hawo itu ya. Hawo apa? Hawo. Hawo dan Ninu. Ninu, Hawo dan Bayangan. Ninu. Ya. Naungan dan Naungan dan bayangan. Bayangan. Itulah Atau pelindung menempatkan dan diri penasehat. sebagai Hawo dan Ninu. ya Hawo Raninu gitu. Raninu. Ya sih akan ada dalam ungkapan Bima itu di Siriweta Ngawona di Batu Weta Lelen, untuk kita ikuti kemana condongnya, kita bernaung di bawahnya gitu. Jadi Luar tidak biasa. Ini diidenti filosofi. dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu identik dengan kekuasaan, karena di Bima tidak ada singgasananya, hanya tikar itu yang dikenal dengan Dipi Umpu, di mana Sultan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk di bawah, tidak di Semua sana. tidak ada Bisa yang membedakan. ditunjukkan mana Ya, ini anunya bisa. sehingga Hanya tadi yang dulu ya. berbeda itu dia tikarnya tapi tersendiri ya. Iya, tersendiri, Khususnya. ya. Ada di Ya. Batu Ya meskipun begitu kan tetap ada protokoler ya. Ya. Oh, ini TV. Umpu. Ini apa ini Pak? Ini tikarnya Ini tikar yang tadi tempat duduk Sultan ya? Ya, itu. Dia tidak punya tidak ada singgasana. Jadi ini teman pemilih dan kawan KPU. Umpu itu siput. Umpu siput. Dipwi itu tikar. Itu tikar. Filosofi siput pelan tapi pasti. Jadi raja itu harus tenang Harus dalam tenang. mengambil keputusan. Jadi inilah singgasananya sebenarnya ya. Singgasana dari Sultan Bima yang biasanya sultan atau raja itu berada duduk di tengah yang kemewahan. Tetapi Sultan Bima justru menunjukkan nilai yang luar biasa menurut saya adalah bukan singgasana yang mewah. Tapi cukup dengan kain sini duduk bersama rakyat, dan ini saya kira juga pelajaran bagi kita semua bahwa menjadi pemimpin tidak mesti menunjukkan kekuasaan yang sangat besar, tetapi inilah pemimpin yang sejati yang tadi juga bisa disampaikan sama Pak Alan. Mengapa tadi filosofinya Raninu. Hawo Raninu. Raninu, yakni bahasa Indonesianya Naungan dan bayangan. Itu filosofi menjadi seorang Sultan Bima yang saya kira ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nilai-nilai inilah yang dapat kita ambil, bahwa menjadi pemimpin dan menjadi rakyat itu adalah satu kesatuan, dan Kesultanan Bima menunjukkan bahwa semacam kesatuan antara pemimpin dengan rakyat dengan ditunjukkan sederhana dengan hanya sebatas ini saja sebagai singgasan. Ya, jadi tadi penyatuan rakyat dengan pemimpin itu digambarkan dalam satu filosofi. Ita rumahku mendak di nawa, mata dohom mendak di serumbu. Engkau tuanku menjadi nyawa, kami menjadi raja. Jika tuanku menjadi nyawa, Kami menjadi raja. itu filosofinya. Ya, satu lagi, ita rumahku mendak di angin, mata dohom mendak di roh. Engkau tuanku menjadi angin, kami menjadi daun. Itu filosofi dari kesultanan. Ya, dari rakyat. Dari rakyat sultan. untuk sultan ya. Jadi jika engkau menjadi raga, maka aku menjadi Ya, nyawanya. engkau menjadi nyawa. Nyawa. Ya. Ya, engkau tuanku menjadi nyawa, kami menjadi Menjadi raja. raja. Engkau tuanku menjadi angin, kami menjadi daun. Menjadi daun. Itulah penyatuan antara raja, pemimpin dengan rakyat. Yang menurut kami adalah mudah-mudahan kawan pemilih dan kawan KPU, teman pemilih dan kawan KPU, nilai-nilai ini bisa kita ambil bersama, bahwa pemilu 2024 atau pilkada 2024 ke depan mudah-mudahan itu menjadi satu sarana bagi kita untuk bersatunya antara pemimpin dengan rakyat. Dan nilai-nilai kesultanan inilah yang bisa kita ambil. Banyak hal yang menurut saya adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil, makna yang bisa kita ambil di dalam Kesultanan di Bima ini yang harus kita lestarikan, yang itu bahkan jauh lebih besar, yang harus kita tanamkan bagi generasi kita dan mungkin bahkan bagi para pemimpin bangsa kita. Ya. Saya pamit, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi juga banyak diberikan pemahaman berkaitan dengan Kesultanan Bima ini. Tentu saya yakin juga ini bukan kunjungan kami yang pertama, karena banyak hal yang belum kami gali di sini, banyak hal yang belum kita ambil makna yang bisa kita ambil baik di dalam khususnya untuk kita ambil pelajaran ya bagi generasi kita
untuk demokrasi dan sebagainya. Kami terima kasih atas waktunya. Jangan kapok menerima kami nanti kembali kemari ke sini. Ya, terakhir ya lihat dulu dong untuk dukungan kunjungan ke Museum Asimbojo ya. Siap. Kalau saya bilang ayo ke Asimbojo, dijawab. Oke. Hai teman-teman. Ini teman pemilih kawan KPU ada yel-yelnya Bojo ya. Ayo ke Asimbojo, museum di hatiku. Itu kalau KPU ya? Museum in my heart itu. Oke. Ternyata sama. Ternyata sama. Sama dengan KPU aja. Sama dengan KPU. Gimana aja Pak? Mari. Ya, jangan lupa ya nanti yel-yel untuk ajakan ke museum bagi teman-teman lain. Kalau saya sebut ayo ke Asimbojo, dijawab museum di hatiku. Oke, ayo kita praktekkan. Ya. Gimana? Langsung aja. Kita praktekkan sekarang dengan Ya, kawan KPU. ayo ke Asimbojo. Museum di hatiku. Sekali lagi ayo ke Asimbojo. Museum di hatiku. Ya, terima kasih semuanya. Baik kawan KPU dan teman pemilih, itu tadi perjalanan kita dalam melihat sejarah dari Kusutan Bima. Banyak hal yang bisa kita ambil, banyak makna yang dapat kita ambil dari situ adalah salah satu yang paling penting tadi itu adalah bagaimana relasi antara pemimpin dan rakyat. Dan kami berharap mudah-mudahan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 menjadi ruang bagi kita semua untuk mengintegrasikan, menyatukan antara rakyat dan pemimpin, antar pemimpin dan antar rakyat, sehingga sukses demokrasi kita di Indonesia dan bangsa kita semakin maju ke depan. Baik, itulah teman pemilih dan kawan KPU. Kita jumpa lagi dengan jejak KPU Provinsi NTB pada episode selanjutnya. Kita bisa menjajahi makna apa yang dapat kita ambil di dalam nilai-nilai tradisi budaya kita, baik di NTB khususnya maupun di Indonesia secara nasional.